Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laila Najmi dari kelompok 1 Tafsir Al-Quran kelas PAIIB semester 2 akan menjelaskan materi pertama, yaitu Asmaul Husna dalam Al-Quran. Pertama kita akan melihat pada surat Al-Fatihah ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami meminta dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini bisa kita lihat pada ayat pertama itu surat Al-Fatihah menyampaikan saripati ideal Islam, memberikan ekspresi dan definisi bagi perjanjian antara manusia dan Allah berdasarkan misi tugas umat manusia di dalam dunia ini. Selain itu, ia adalah satu doa yang sungguh-sungguh terhadap Allah, permohonan sepenuh hati yang diperlihatkan manusia dengan cara yang benar, memberi mereka panduan dan membuat mereka pantas menerima nikmatnya dan kebajikan. Pada ayat kedua, pujian dan pemujaan dari keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat ketiga, manusia dan ciptaan lainnya hidup dengan kemurahan Allah yang berlimpah di semua estimasi. Yang keempat, ayat keempat, ini mengacu kepada hari pembalasan, di mana dikatakan sebagai awal dari kehidupan baru yang berlawanan dengan kehidupan sementara kita sekarang ini. Konsep hari pembalasan adalah untuk semua, namun menghapus dan melupakan masyarakat materialistik dewasa ini. Ayat kelima menjelaskan, setiap orang dan segala sesuatu adalah dalam keadaan memerlukan Allah dan kemurahan-Nya. Nabi Muhammad SAW dikenal memohon kepada Allah yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ya Allah, tolong hamba untuk selalu mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Ayat 6 dan 7 menjelaskan jalan yang lurus adalah jarak terdekat antara dua titik dan karenanya unik. Siapapun yang berada dalam jalan yang lurus dan berada dalam kehidupan yang berbudi akan berada di jalan yang benar menuju Allah. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang pasti dan langsung yang membawa kepada Allah. Surat Al-Fatihah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hanya Allah lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Hanya Allah lah yang kita sembah dan hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 2130101075 akan melanjutkan materi dari saudari Laila Najmi. 2. Surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin.
wa min ayati manamukum bil laili wan nahari wa ibtighaukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Shadaqallahul azim, yang artinya surah Ar-Rum ayat 20. Dan di antara bukti-buktinya, dan Dia telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu bertebaran. Dan di antara bukti kekuasaannya yang lain adalah Dia telah menciptakan kamu dari tanah yang kamu ketahui tidak memiliki unsur kehidupan. Kata idza pada ayat di atas digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Kandungan makna itu tidak tertuju pada kejadian manusia. Kata basyar digunakan Al-Quran untuk menunjuk manusia secara umum yang kesemuanya memiliki persamaan dan potensi kemanusiaan. Kata tantasyirun dipahami oleh ulama sebagai potensi penggerak. Surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tandanya adalah dan Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang kepadanya dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat ini menguraikan perkembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh saudari Laila Gusrami. Baiklah, saya Laila Gusrami akan melanjutkan materi dari rekan saya yang bernama Muhammad Fikri. Materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25. Yang pertama, kata anfusikum adalah bentuk jamak dari kata nafs yang artinya jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Yang kedua, kata taskunu diambil dari kata sakana yaitu diam. Tenang seolah sebelumnya guncang dan sibuk. Yang ketiga, kata ilaiha yang merangkai kata li taskunu mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya. Yang keempat, kata mawaddah dan rahmah mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Yang kelima, kata fikru artinya merenungkan hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indera. Yang keenam, ayat di atas diakhiri dengan yatafakkarun. Untuk memahami tanda itu perlu pemikiran dan perenungan. Betapa tidak ia terlihat sehari-hari sehingga boleh jadi Anda yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Yang ketiga, surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan lidah kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang alim. Ayat-ayat di atas masih melanjutkan uraian tentang bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata al-sinatikum adalah jamak dari kata lisan yang berarti lidah. Ayat yang ditutup dengan lil alamin atau bagi orang-orang muslim, yakni alam pengetahuannya. Yang keempat, surat Al-Rum ayat 23. Dan di antara tanda-tandanya adalah tidur kamu di waktu malam dan siang, dan usaha kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti bagi kaum yang mendengarkannya. Penciptaan langit dan bumi itu dengan sistem yang ditetapkannya melahirkan malam dan siang.
Arti di antara tanda-tandanya adalah tidur kamu di waktu malam dan usaha kamu mencari rezeki di waktu siang. Ini sejalan dengan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan malam untuk beristirahat dan siang mencari rezekinya. Yang kelima, surat Ar-Rum ayat 24. Dan di antara tanda-tandanya, dia memperlihatkan kepada kamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan sudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ayat yang lalu diakhiri dengan menyebut pendengaran. Di samping pendengaran, manusia memiliki penglihatan. Dari sini, ayat di atas berbicara tentang sebagian dari apa yang dapat dilihat di angkasa. Yang keenam, surat Ar-Rum ayat 25. Dan di antara tanda-tandanya adalah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali, panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar. Setelah menguraikan sekian banyak bukti yang lahir akibat kehadiran dan sistem kerja langit dan bumi, ayat di atas kembali berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang dapat ditemukan pada kedua ciptaannya itu. Yang ketujuh, surat Ar-Rum ayat 26. Dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya mereka tunduk. Baiklah, saya Muhammad Ruhul Huda dengan NIM 2130101070 akan melanjutkan materi dari saudari Laila Gusrami, yaitu yang ketiga surah Al-Hasr ayat 22-24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah Huwar-Rahmanur Rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhayyinul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah tiada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dialah Ar-Rahman lagi Ar-Rahim. Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhayyimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Miliknya Asma'ul Husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan Dia adalah Al-Aziz, Al-Hakim. Sekianlah materi dari kami kelompok 1. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.